Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Desti, dengan Ibu Amelia Ahadini SPD di acara SBO Edu. Kali ini kita bersama Ibu Amelia Ahadini SPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Desti. Alhamdulillah kabar baik. Desti gimana kabarnya? Baik. Sekarang topiknya mengisi waktu luang ya. Iya, jadi nanti rencananya kita masih akan belajar ya, kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Nanti tapi lebih ke ini, melakukan hobi untuk mengisi waktu luang dan pilihan kegiatan untuk mengisi waktu luang. Permisa, kalau bisa sebelum kita lebih dalam kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, baik. Jadi melakukan hobi untuk mengisi waktu luang ini juga merupakan salah satu cara yang bagus untuk santri-santri semua dalam mengisi waktu luangnya. Sebelumnya Bu Amel mau tanya dulu nih, santri-santri pada punya hobi kan? Punya. Apa saja hobinya? Main game, Bu. Main Main game. game, oke. Nonton TV. TikTok, Bu. Naik motor. Naik motor? Nonton YouTube, Bu. Nonton YouTube. Oh, nonton video di YouTube. Nonton YouTube, Bu. Bangin nonton YouTube. Nah, Baca Al-Quran. Oke, Baca terima Al-Quran, kasih jawabannya. Masya Allah udah baca Al-Quran juga ya. Nah, jadi nih Desti, Terbang kata. untuk melakukan hobi saat waktu luang itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah making hobbies. Jadi hobi yang dilakukan saat waktu luang itu lebih kepada kegiatan yang nantinya akan membuat kita sebagai orang yang melakukan hobi itu memperoleh sebuah produk atau karya ya. Hobi yang termasuk dalam kegiatan membuat atau membikin ini tuh contohnya membuat berbagai kerajinan ya, membuat berbagai karya, misalkan membuat karya batik, membuat lukisan, membuat Batik umlo. iya batik umlo, lukisan, kemudian membuat karya-karya puisi, membuat kerajinan keramik dan sebagainya. Nah, kelompok hobi yang kedua itu adalah learning hobbies atau hobi yang kita lakukan tapi poin plusnya kita itu sambil belajar gitu ya. Jadi tadi ada yang bilang hobinya menonton video di YouTube. Nah, mulai sekarang nonton videonya itu dicari yang bermanfaat. Contohnya nih, video-video tentang sejarah Indonesia, sejarah nabi-nabi, Iya, ya kan? Nabi Muhammad dia Sejarah Ya, kemudian Sejarah ada, Pak. Sejarah dunia. sejarah dunia, betul. Kemudian kita juga di YouTube itu kan banyak sekali ya channel-channel yang menghadirkan tentang belajar aneka bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada juga Bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Rusia, dan sebagainya. bahasa Inggris. Selanjutnya, kelompok hobi yang ketiga adalah Baca buku. Baca buku. doing hobbies. Jadi hobi yang dilakukan tapi sambil melakukan gitu ya. Jadi saat melakukan hobi itu kita itu hampir semua indera yang ada di badan kita itu dimanfaatkan gitu ya. Nah, contohnya adalah hobi menari atau hobi menyanyi. Ada juga hobi memasak. Ini kan saat kita masak ya, kita kan tidak hanya menggunakan indera penciuman ya, kita juga menggunakan indera peraba kita, bahkan kita menggunakan indera perasa, indera penglihatan, dan indera pendengaran juga. Jadi hobi yang dilakukan dengan berbuat atau melakukan
ini itu bisa jadi pilihan hobi buat anak-anak saat mengisi waktu luang. Selanjutnya adalah collecting hobbies. Jadi hobi yang masuk dalam kategori collecting ini biasanya anak-anak itu suka mengumpulkan barang-barang khusus. Contohnya nih, anak-anak pernah mendengar belum orang yang hobinya mengumpulkan perangko? Belum. Oh, belum ya? Iya. Ya, jadi ada loh orang yang hobinya mengumpulkan perangko. Selain itu, ada orang yang hobinya mengumpulkan uang antik. Oh, kayak Nabung. Oh, benar. Yang Kemudian surat. satu lagi orang yang mengumpulkan batu-batu yang bentuknya unik. Itu juga ada orang yang hobinya seperti itu. Permisa, sebelum kita berjalan kita saksikan tayangan. Hai pemirsa, saksikan MPI kita hanya di SBTV. Hari Kamis jam 12.30 jam 1 siang bersama Anissa Wahid. Bersama Dari permisa WhatsApp. bersama saya Destiny Iya. SBO. Silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Desti. Tadi kita sudah berbicara tentang hobi ya, Ya. aneka hobi yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu Waktu luang. luang. Betul sekali. Selanjutnya nih, Bu Amel akan mencoba nih, ya, membicarakan tentang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang. Nah, yang pertama adalah kegiatan yang bersifat untuk kesegaran jasmani atau kesegaran fisik ya. Nah, kegiatan olahraga apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan? Badminton. Nah, Badminton. contohnya nih, Badminton. jalan santai, jalan cepat, Lari-lari. Badminton, Bu. sepeda, Badminton. badminton, lari-lari, Tenis meja, Bu. memanjat, Tenis tenis meja. meja, senam lantai dan sebagainya. Sebenarnya ini ya tidak ada batasan pada pilihan aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang saat bulan Ramadan. Hanya saja santri-santri semua harus bisa mengukur diri sendiri ya. Jangan sampai nih nanti karena terlalu lelah melakukan aktivitas olahraga saat bulan Ramadan, nanti santri-santri jatuhnya menjadi lemas gitu ya, tidak bertenaga. Jadi memang kita harus selektif memilih aktivitas olahraga selama bulan Ramadan. Selanjutnya adalah kegiatan yang bersifat relaksasi. Nah, kegiatan yang bersifat relaksasi sendiri ada dua macam ya. Yang pertama relaksasi pasif dan yang kedua adalah relaksasi aktif. Nah, contoh kegiatan relaksasi pasif ini adalah nonton TV atau juga mendengarkan musik ya. Nah, contoh kegiatan relaksasi aktif itu misalkan merapikan kamar, membaca buku, dan bisa juga membersihkan sekitar rumah. Aktivitas selanjutnya adalah yang berkaitan dengan kegiatan rohani ya. Jadi saat waktu luang di bulan Ramadan ya, banyak sekali pilihan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Contohnya nih ya, mendengarkan murotal atau juga mendengarkan lagu-lagu rohani. Kemudian santri-santri semua saat punya waktu luang di bulan Ramadan juga jangan lupa untuk memperbanyak mengaji ya. Karena nanti insya Allah pahalanya akan berlipat kalau kita mengaji.
bagaimana cara belajar bahasa asing untuk mengisi waktu luang ya. Zaman sekarang ya, kalau orang tua kita rezekinya cukup untuk mendaftarkan kita ke tempat les yang dilakukan secara offline atau luring gitu ya, di luar jaringan, nggak apa-apa kita daftar. Atau kalau yang lebih terjangkau, kita bisa belajar bahasa asing itu salah satunya bisa melalui YouTube ataupun menginstal aplikasi belajar bahasa asing di HP kita masing-masing. Kan pilihannya banyak sekali ya. Zaman sekarang itu belajar insya Allah mudah melalui berbagai cara ya. Jadi misalkan kita menginstal aplikasi Duolingo atau BBC dan lain-lain. Dan pilihan bahasanya pun sangat beragam ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, Bahasa bahasa Korea, Tiongkok, bahasa Korea, Korea, dan Jerman, sebagainya. Cina Hongkong, Ya, banyak Jerman, sekali ya. Rusia, Chinese food, Jerman, Inggris, Siapa lagi yang mau tanya? bahasa Amerika. Aku Yus. Apa akibatnya kalau melakukan relaksasi pasif dalam waktu yang lama? Oke, jadi relaksasi pasif itu tadi kan contohnya nonton TV, mendengarkan musik, dan lain-lain. Apa akibatnya kalau kita melakukan hal itu terlalu lama? Ya tentu saja kita akan membuang-buang waktu ya. Jadi waktunya tidak produktif, kurang bermanfaat. Jadi kalau kita misalkan mau nonton TV ataupun kita mau mendengarkan musik, boleh silakan, tapi dibatasi waktunya. Dijeda. Iya, dan dibatasi. Iya, Bu. Misalkan menonton TV-nya 30 menit, ya Bu. sudah. Nanti setelah 30 menit Dimatikan. dimatikan. Instagram. Iya. Oke, permisa. Terima kasih Ibu telah hadir di acara SDU. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain dan like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.